Tips mengerjakan soal literasi membaca. Pertama, kalian harus fokus dan konsentrasi. Yang kedua, sebelum membaca bacaan dan soal, kalian perlu membaca perintah yang ada di bacaan. Contohnya, bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4. Berarti, untuk menjawab soal 1 sampai dengan 4, kalian harus fokus pada bacaan tersebut. Tips yang ketiga, kita tidak membaca bacaannya terlebih dahulu, tetapi kita langsung membaca ke soal dan kita pahami apa yang ditanyakan pada soal tersebut. Kemudian, setelah kita paham, kita langsung menuju ke tips keempat, yaitu mencari jawaban pada teks. Bisa dengan langsung merujuk pada paragraf tertentu jika ditanyakan dalam soal paragraf tertentu, atau jika tidak, kita harus membaca cepat dan harus paham dengan bacaan yang kita baca. Jangan lupa saat membaca itu ada aturannya loh. Kita sebaiknya memperhatikan tanda baca pada bacaan tersebut. Jika titik berarti kita baca dengan berhenti. Jika koma kita baca dengan berhenti sejenak. Kenapa sih kita harus memperhatikan tanda baca saat membaca? Supaya pesan yang ada dalam bacaan itu tersampaikan dengan benar oleh si pembaca. Jadi tidak bermakna yang lain. Nah, sekarang kita coba bahas soal literasi membaca. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4. Berarti, untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4, kita fokus pada bacaan penyakit gondok dan pencegahannya. Sebelum kita membaca bacaan tersebut, sebaiknya kita membaca soal terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, kita baca perintahnya terlebih dahulu. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban bisa lebih dari satu. Berdasarkan teks tersebut, penyakit gondok ditandai dengan adanya benjolan di bagian leher. Bagaimana dampak penyakit gondok terhadap tubuh? Untuk menjawab pertanyaan satu ini, kita langsung menuju ke bacaan dan menemukan kata kuncinya. Dampak penyakit gondok atau akibat penyakit gondok ada di paragraf kedua di kalimat akhir. Beberapa di antaranya adalah sulit bernafas, sulit menelan, suara serak disertai batuk, dan nyeri di bagian leher. Jadi, pernyataan yang tepat adalah pernyataan pertama, nyeri di bagian leher, dan pernyataan ketiga, sulit menelan. Pertanyaan kedua, berdasarkan teks berjudul penyakit gondok dan pencegahannya, hubungkan pernyataan dengan fokus isi teks yang tepat. Hubungkan dengan menarik garis. Pernyataan pertama, gondok adalah kondisi ketika terdapat benjolan di bagian leher akibat kelenjar tiroid yang membesar, merupakan fokus isi teks pengertian gondok. Pernyataan kedua, tubuh yang kekurangan yodium dapat menyebabkan kelenjar tiroid bekerja lebih keras. Pernyataan ini fokus isi teksnya adalah penyebab gondok. Pernyataan ketiga, mengonsumsi makanan beriodium dalam jumlah yang cukup dapat mencegah penyakit gondok. Fokus isi teksnya adalah pencegahan gondok. Dan pernyataan yang terakhir, tubuh memerlukan yodium dalam jumlah yang cukup agar kelenjar tiroid dapat bekerja optimal dalam memproduksi hormon tiroid. Fokus isi teksnya adalah fungsi yodium. Pertanyaan ketiga, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Berdasarkan teks berjudul penyakit gondok dan pencegahannya, bagaimana cara mencegah gondok yang tepat? Untuk menjawab pertanyaan 3 ini, kita cari kata kuncinya pencegahan penyakit gondok ada di paragraf ketiga. Pernyataan yang benar adalah
menjaga pola makan dan mengonsumsi makanan bergizi, dan mengonsumsi makanan yang mengandung yodium. Jadi pencegahan yang tepat adalah pencegahan kedua dan ketiga. Pertanyaan yang keempat, pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan teks berjudul penyakit gondok dan pencegahannya, bagaimana penyakit gondok dapat menyerang manusia? Jawaban yang tepat adalah B. Kelenjar tiroid pada tubuh yang kekurangan yodium akan bekerja lebih keras dan akhirnya membengkak. Selanjutnya, bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 5 sampai dengan 7. Silakan dibaca dalam hati ya, bacaan bau mulut si bubu. Namun, sebelum membaca, alangkah baiknya kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan kelima, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Berdasarkan teks berjudul bau mulut si bubu, apa yang menyebabkan mulut bubu si buaya bau? Yang benar adalah pernyataan pertama, bakteri yang menumpuk di sela-sela giginya. Dan pernyataan kedua, bubu malas menyikat gigi setelah makan. Pertanyaan keenam, pilihlah satu jawaban yang benar. Pada awal cerita, bubu sombong karena giginya kuat dan tajam dan ia tidak mau menyikat gigi. Akan tetapi, pada akhir cerita, ia berubah pikiran. Apa yang membuat bubu berubah pikiran? Jawaban yang tepat adalah C. Bubu merasa malu dan terganggu oleh karang dan kotoran di giginya. Pertanyaan ketujuh. Berilah tanda centang pada pernyataan yang merupakan bukti bahwa bubu memiliki teman-teman yang perhatian kepadanya. Jawaban dapat lebih dari satu. Pernyataan yang tepat adalah pernyataan pertama. Tidak lupa mereka pun mengajak bubu untuk bergabung. Kemudian pernyataan kedua, Lili menemukan bubu dan wajahnya murung. Dan pernyataan terakhir, Bau-bau bertanya, kapan terakhir kali kamu sikat gigi bubu? Demikian tadi penjelasan tentang pembahasan soal literasi membaca. Sekian dan terima kasih.